wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Rahmat Saadi Nur Rahman dari program studi teknik informatika semester 2 kelas A. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Etika IT di Indonesia dengan studi kasus cyber squatting pada domain PT Mustika Ratu. Berikut saya akan tampilkan jurnal tersebut. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Saya ulangi, judul dari jurnal tersebut ialah Etika IT di Indonesia dengan studi kasus cyber squatting pada domain PT Mustika Ratu, dengan jurnal simetris, nomor ISSN 22524983, volume 7, nomor 1, April 2016, dari halaman 421 sampai dengan 426. Dibuat pada tahun 2016 dengan penulis Primawati Alusyanti. Baik, latar belakang dibuatnya jurnal tersebut ialah adanya beberapa orang yang berperilaku tidak etis dengan menyalahgunakan kekayaan intelektual orang lain yang ada dalam dunia cyber melalui tools dalam dunia cyber itu sendiri. Salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi adalah merek dagang. Beberapa orang sering menyalahgunakan nama merek dagang orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut bisa terjadi dalam dunia maya dengan menggunakan tools dari internet, yaitu nama domain atau alamat situs web. Hal ini merupakan pelanggaran etika dalam teknologi informasi. Mustika Ratu telah memiliki nama domain mustikaratu.co.id sejak tahun 1996. Di Indonesia sendiri, perkara cyber squatting dapat dilihat pada kasus mustikaratu.com, di mana PT Mustika Ratu tidak dapat mendaftarkan mustikaratu.com sebagai alamat websitenya, karena telah ada pihak lain yang telah mendaftarkan mustikaratu.com sebagai alamat websitenya. Secara liberal, hal ini etis saja selama pihak tersebut tidak menyalahgunakan untuk menghancurkan merek dagang tersebut, melainkan untuk mendukung pemasaran merek dagang tersebut, karena pihak tersebut merasa puas dengan pelayanan dan produk merek dagang tersebut. Namun, secara konservatif, hal tersebut tidak etis dan tetap apapun alasannya merupakan tindakan yang dimungkinkan akan menghancurkan merek dagang orang lain. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut ialah untuk menambahkan pengetahuan bagi semua pihak, khususnya yang menggunakan teknologi informasi berkaitan etika dalam menggunakan teknologi informasi, khususnya dalam penggunaan nama domain dalam alamat situs web, baik untuk kepentingan pribadi ataupun perusahaan, sehingga pemilik situs web dapat waspada terhadap pelanggaran etika dalam dunia internet yang dapat dilakukan oleh pihak lain. Subjek penelitiannya yaitu domain Mustika Ratu, dengan metode penelitian yaitu observasi informasi dalam situs web dan tinjauan pustaka yang mengemukakan kasus terkait etika dalam teknologi informasi dan pelanggaran yang terjadi, khususnya dalam melindungi merek dagang yang merupakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara. Pembahasannya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di bawah yurisdiksi Indonesia sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum. Pengertian merek dalam undang-undang tersebut adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Selain itu juga diperkuat dalam Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa alamat internet penyelenggara negara, orang,
badan usaha, dan atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode ataupun susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Dalam kasus mustikaratu.com, peneliti berpendapat bahwa pihak lain yang mendaftarkan domain mustikaratu.com belum tentu bersalah jika tidak merugikan pihak mustikaratu.com. Namun, tetap tidak etis karena pihak tersebut tidak melakukan perizinan terlebih dahulu kepada pihak PT Mustikaratu, sehingga dipertanyakan tujuan dari pihak lain tersebut. Untuk menghindari pelanggaran etika ini, perusahaan perlu waspada khususnya dalam mendaftarkan nama domain. Dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai nama domain pada dunia cyber. Bila perlu, semua kemungkinan nama domain yang berkaitan dengan nama perusahaan didaftarkan untuk mencegah cyber squatting atau memberikan informasi kepada konsumen alamat situs dengan jelas dan memperingatkan untuk tidak melakukan kesalahan dalam penulisan alamat situs. Misalnya dalam penulisan yang seharusnya .com menjadi .co.id atau .net atau .ac.id atau .web dan lain sebagainya. Atau contohnya saja mustika strip ratu jadi mustika ratu slash atau mustika underscore ratu atau mustika stress atau mustika strip ratu dalam huruf besar. Kesimpulan yang didapat dari jurnal tersebut ialah dalam dunia internet rawan terhadap kejahatan cyber karena banyak keterbatasan dari pihak yang bertanggung jawab melindungi, dan cyber squatting merupakan salah satu pelanggaran etika IT yang merupakan salah satu kejahatan dalam dunia cyber, dan ini melanggar hukum yang terkait dengan hak kekayaan intelektual karena merek dagang merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi. Kesimpulan yang dapat dihasilkan yaitu solusi upaya untuk mengatasi pelanggaran etika dalam bentuk cyber squatting tersebut yaitu kewaspadaan dari pihak perusahaan saat mendaftarkan nama domainnya bahwa ada banyak kemungkinan nama domain dari perusahaannya tersebut dan sebaiknya mendaftarkannya untuk menghindari penyalahgunaan domain merek dari pihak lain. Karena konsumen ataupun user harus lebih berhati-hati dalam menuliskan alamat domain dari situs web perusahaan yang dituju. Bagi cyber squatters atau orang yang melakukan cyber squatting, diharapkan untuk tidak melanjutkan praktik ini karena praktik ini tidak sah oleh Anti Cyber Squatting Consumer Protection Act 1999. Demikian pembahasan mengenai etika dalam teknologi informasi atau IT dalam jurnal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till my shadow turns to sun rays and